98,8 Citra FM Wonosobo. Dari Jalan Masukan Awalawai 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Riki Wibisana dan kita masih bersama tim SAR MDMC Wonosobo. Ada bersama Bapak Prayogo, Pak Nasyoha dan juga Pak Sumadi ya, Komandan SAR, Sekretaris SAR dan juga Humas ya. Yes. Dan tentunya bakal kita tanya-tanya lagi ini Sobat Citra ya. Mungkin juga Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana juga nggak sabar ini pengen tahu gitu ya kisah-kisah dari masing-masing Pak Prayogo ataupun Pak Nasyoha dan Pak Sumadi ya. Banyak banget cerita, soalnya kan dari 2000-an ya Pak ya ini terjun di tim SAR ini ya sampai sekarang gitu ya. Dan masih solid ya Pak ya. Berarti sudah 2 dekade lebih ya Pak ya. 20 tahun. Wah, luar biasa banget ya pengalaman yang tidak sedikit Sobat Citra, makanya sampai hafal nih kalau misalnya ada korban yang bagaimana gitu ya, atau mungkin nolong dan sebagainya. Oke, nah ini bisa diceritakan ini Pak Prayogo tentang latar belakang terbentuknya tim SAR MDMC ini Pak. Jadi kenapa sih bikin tim ini gitu kan? Apakah karena memang Wonosobo banyak bencananya atau mungkin panggilan hati gitu Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Ya, awalnya memang di dusun kami Serayu itu banyak pencari ikan tradisional. Istilahnya penyelam-penyelam tradisional, penyelam-penyelam ya yang dari Serayu, ada yang pakai jaring jala itu kan. Tradisional ya Pak ya? Ya, ada yang nyelam. Nah, pada saat itu tahun berapa ya? Ada laka air yang ada di Kerandegan. 99. Itu lokasi Sungai Serayu. Padahal saya sendiri belum pernah terjun ke Sungai Serayu. Karena dari perangkat desa yang ada di Kerandegan itu mohon tolong, sehingga dengan cara meskipun bagaimana ya, ini padahal saya belum pernah ke Sungai Serayu, dengan cerita-cerita istrinya masih menunggu di situ, anaknya juga di situ. Akhirnya kami cari teman, melihat lokasi. Yang pertama karena belum pernah ke Sungai Serayu, tanya-tanya harusnya bagaimana, kedalamannya berapa, sehingga pada waktu itu saya minta alat apa? Saya minta alat tambang karena karena diceritakan kedalaman sampai 5 meter, 6 meter gitu kan? Iya. Itulah awal-awal dari kami tergerak untuk bergerak di kemanusiaan. Sehingga kami setelah itu juga ada lagi korban. Sehingga karena sudah ya, wilayah dari bawah Sungai Serayu itu sudah tahu kalau anak-anak Serayu itu bisa nyelam, bisa istilahnya sudah menguasai kondisi Sungai Serayu. Istilahnya di mana ada pusaran air, di mana ada arus deras, minimal memang harus punya kebiasaan, dibilang keahlian atau apa ya, karena kebiasaan ya. Jadi kalau yang belum lihat sungainya juga sudah takut. Saya sendiri awal-awal ya takut, karena belum pernah. Setelah menjajaki, Bismillah, sehingga ada keberanian. Nah, saat itulah mulai tumbuh untuk rasa kemanusiaan, membantu sesama, sehingga terbentuklah tim SAR yang ada di Serayu, Sarpokam. Waktu itu ya kita meskipun istilahnya masalah pembiayaan kita ya juga masing-masing pribadi istilahnya ya. Mungkin ada sebagian dari pengurus ranting. Akhir-akhir ini karena sudah banyak istilahnya kita bergerak, alhamdulillah dari BMT Marhamah mensupport kita, baik dari ambulan maupun dana operasionalnya. Seandainya ada kejadian laka air, teman kita Purwanto kan yang ada di BMT Marhamah itu memberitahu kepada Pak Hanif,
selaku pemegang asosial ya, BMT, anggaran sosial BMT, sehingga ditasarufkan untuk dari mulai ambulan, mulai operasi lah. Ya, operasional kita didukung dari BMT Marhamah. Iya. Sehingga kebutuhan ya makan siang dan sebagainya disupport oleh BMT Marhamah. Iya, termasuk dari BMT Marhamah seandainya ada kejadian longsor di luar Wonosobo, relawan kita dibawa ya dari Serayu, Sarkokam yang ada di Serayu, BMT Serayu, meskipun ke Brebes, kemarin itu banjir bandang yang ada di Wonogiri ya. Jadi siap untuk berangkat istilahnya. Gitu ya Pak ya. Meskipun kendala-kendala ya ada aja ada, gitu. Iya. Terima kasih kepada BMT Marhamah yang telah mensupport kita baik dari kendaraannya maupun dari akomodasinya gitu ya. Oke, kita ke Pak Nasohani. Biasanya yang dibutuhkan tuh apa aja sih Pak dari tim Pak Sumadi atau Pak Nasohani? Bisa dijelaskan untuk yang dibutuhkan biasanya itu apa sih gitu kan? Untuk dana-dananya atau apanya itu biasanya dari mana gitu. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Biasanya untuk kegiatan itu yang pertama fasilitasi Mas. Yeah. Alhamdulillah kita dari Sarkokam sudah difasilitasi yang berupa alat pelampung, juga untuk regulator tabung pernapasan oksigen. Tabungnya alhamdulillah dapat 2, cuman regulatornya baru 1. Sehingga biasanya untuk pencarian itu kan 1 pasang orang, berarti 2 orang kita sama-sama menelusuri di dalam sungai dengan menggunakan regulator yang 2 orang, juga tabungnya, juga alat untuk mengantisipasi dingin. Di situ kan dikasih baju juga sepatu untuk manakala di situ ada suhunya ekstrim. Misalkan kemarin di daerah Sungai Serayu yang di atas kan sangat dingin sekali, sehingga kalau menggunakan baju tersebut bisa mengurangi menaikkan temperatur lah, kita bisa tahan lama di dalam. Nah itu alhamdulillah kemarin juga disupport dari pihak ketiga, alhamdulillah bisa beli itu untuk fasilitasi pelampung juga regulator oksigen. Cuman kami yang masih sangat berharap mudah-mudahan ada pihak-pihak yang mendengarkan pada sore hari ini. Kami terus terang butuh sekali untuk perahu karet. Karena selama ini terus terang aja Mas, kalau dari rekan-rekan relawan yang lain sudah menggunakan perahu karet, kita di situ ngeli gampangan ini lah dengan menggunakan pelampung itu, kita kelen di situ menelusuri sungai sambil kelenan. Itu kita bagi biasanya Mas. Kalau kita atur misalkan dari korban dari Selokromo sampai mana, kita 1-2 kilo 2 orang. Nanti menyambung yang 2 kilo ke sana, teman kami dibagi per lokasi. Seperti itu untuk bantuan dari fasilitasi alhamdulillah sudah MIPIL sudah ada dari pihak yang peduli kita, terutama juga dari BMT yang sudah memfasilitasi baik ambulan, mobilisasi maupun akomodasi kepada mereka. Beliau kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan akan tercapai menjadi amal yang berlipat ganda, dan pihak yang lain mudah-mudahan bisa mendukung kami lah untuk kegiatan kemanusiaan, karena memang tuntutan hati. Manakala kita mendengar ada korban laka air, kita langsung hatinya tergugah sama teman-teman. Kita tinggal hanya di grup WA aja, alhamdulillah yuk cepat kita beri waktu beberapa menit, alhamdulillah ambulan sudah siap dari BMT yang mau menjemput kita, teman-teman sudah terkontak hatinya, baik waktu apapun, baik untuk laka air maupun kegiatan yang lain termasuk longsor. Nah itu mungkin bisa ditambah teman saya Pak Adi untuk sumber dana yang lain, monggo. Iya, oke, monggo Pak Sumadi gitu ya, termasuk juga kalau misalnya gitu ya ada masyarakat Wonosobo yang pengen membantu gitu ya, bisa menyalurkannya bagaimana? Monggo Pak Sumadi. Terima kasih Mas Rizky. Jadi saya menambahi saja dari teman-teman tadi. Memang benar pendanaan itu selama ini kami support disponsori oleh BMT Mas Rizky. Dari ambulan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pada tahun 2013 kami dapat support bantuan APBD untuk pembelian pelampung, alat selam dan sama tabung baju ya Pak ya. Itu baju selam. Iya, baju selam. Kemudian ini Mas Rizky yang kendala kami itu adalah yang pertama adalah masalah transportasi Mas Rizky. Transportasi jadi kadang dari BMT sendiri untuk ambulannya
kadang dipakai karena Mas Syukur itu ya kami terima kasih sekali dengan Pak supirnya BMT Marhamah itu Pak Syukur karena selalu setia menemani kami begitu ya Pak Syukur, jazakallah. Ya itu Mas Rizky. Jadi kami kalau tidak ada armadanya, apalagi kalau sampai keluar kota Mas Rizky itu sangat terkendala ya. Terkendala ya. Iya, dikarenakan kalau nanti bukan ambulan, otomatis nganunnya kita jalannya kurang mantep, apalagi kalau macet dan sebagainya. Butuh ini ya namanya waktu yang cepat ya. Iya, seperti itu. Ya. Memang seperti itu dari PDM sendiri sebenarnya ada itu, cuman setiap kami mau izin ke sana kita tanya selalu sibuk dan sebagainya seperti itu Mas Riki. Jadi mungkin nanti ada dari pendengar Citra yang budiman mungkin mau ada support dana untuk kami, nanti bisa hubungi kami lewat WA 081 iya 081 226 422 090. 090. Ya, itu untuk nomor kami nanti yang bisa dihubungi apabila ada sesuatu mungkin butuh evakuasi ataupun ada kabar dari kebencanaan dan sebagainya ataupun mau support pendanaan juga kami sangat well sekali Mas Riki. Iya. Oke, yang penting nanti bisa menghubungi nomor WA 081 226 422 090. Nanti untuk Sobat Citra yang mungkin pengen entah itu alat bantu atau mungkin berupa materi gitu ya. Nanti bisa pokoknya ada ininya ya informasinya gitu ya Pak di situ ya. Gitu ya. Jadi untuk Sobat Citra di Wonosobo di mana-mana tim SAR MDNJ ini tadi bisa disebutkan ada perahu karet ini butuh sekali ya Pak ya. Betul. Kemudian juga armada juga. Soalnya kalau misalnya ada di luar Wonosobo juga ini biasanya bawa berapa orang Pak? Biasanya yang yang sering berangkat itu kalau luar Wonosobo kan kadang menginap sana sampai 1 atau 2 hari. Itu biasanya 8 orang. 8 orang gitu ya. Oke, dan selama ini pakai mobil apa nih Pak? Selama ini pakai yang paling sering adalah pakai mobil BMT ambulan itu bisa muat beberapa orang emang ya. Iya gitu ya. Dan syukur-syukur nanti ada pendengar yang budiman dan juga berhati mulia gitu ya. Mau memberi bantuan armada juga ya kan Pak. Insya Allah yang namanya berbuat baik pasti nanti akan ada hal-hal yang baik juga yang datang gitu ya Pak ya. Oke, nah selama ini Pak untuk ketika belum ada kayak orang yang membantu gitu Pak. Ini biasanya dananya dari mana nih Pak? Biasanya kalau ada mungkin bencana melaka air atau bencana yang lain belum ada dana kita usaha sendiri Mas. Usaha sendiri. Atau sendiri atau mungkin dari orang-orang sepuh biasanya wis nyong ora mangkat tenagane nyong tak mangkat duwite apa mangkat doane.